Bab 132. Kecelakaan. Setelah Kenan dan Dika pulang, semalam Raja mulai ingat kepada opanya dan mulai merengek menanyakan Tama. Alina berusaha menelpon papanya, namun nomor teleponnya tidak bisa dihubungi karena Tama sedang sibuk berasik masyuk dengan Diana di villa. Selain itu, di villa juga hujan deras sehingga sinyal di sana tidak bagus. Raja baru berhenti merengek setelah Radit dan Arkan membawa Raja jalan-jalan dengan mobil dan baru pulang setelah Raja tertidur. Tidak biasanya papa tidak bisa dihubungi seperti ini, bikin aku khawatir saja. Alina bergumam dalam pelukan Ajeng. Papa kamu itu bukan anak kecil, Kak. Dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri, kata Ajeng menenangkan Alina. Ali memang begitu. Malah kemarin mau menjodohkan papa sama karyawannya. Radit mengadu. Terus papa kamu mau? Tanya Ajeng. Papa tidak respon. Mungkin papa tidak cocok sama calon yang aku pilihkan, jawab Alina. Ajeng tertawa. Ia sangat hafal bagaimana mantan suaminya itu yang lumayan introvert dan susah dekat dengan orang lain. Meskipun begitu, namun sebenarnya Tama orangnya sangat baik dan bertanggung jawab kepada keluarga. Jika saja tidak ada campur tangan dari keluarga Tama, pasti Ajeng juga tidak akan menyerah mendampingi Tama sampai saat ini. Mau aku bantu cariin istri untuk Om Tama? Teman-teman Arkan banyak loh yang cantik-cantik, celetuk Arkan. Masa papa mau dikasih anak SMA? Ada-ada saja kamu ini. Alina menyentil kening Arkan dan Arkan hanya nyengir sambil mengusap keningnya. Radit yang duduk di samping Arkan hanya tertawa melihat interaksi antara kakak beradik itu. Mama tidak ingin bantu cariin istri untuk papa. Bunda juga katanya mau bantuin aku loh cariin jodoh untuk papa, tanya Alina. Mama bantu doa saja. Mama kan tinggalnya jauh, jadi tidak bisa terlibat langsung. Kamu saja sama bunda yang terjun langsung. Ajeng menyerahkan urusan jodoh Tama kepada Alina dan besannya. Kamu mau ikutan, Deh? Tanya Radit melirik ke arah Arkan. Kalau deket sih mau, tapi karena jauh jadi aku ikut mama saja. Bantu dengan doa dan biarin Kak Alin sama bunda Mas Radit saja yang usaha, jawab Arkan. Alina mencibir dan Radit hanya geleng-geleng kepala. Mama jangan dulu pulang ya sebelum papa pulang. Soalnya Raja pasti rewel kalau di rumah sepi, pinta Alina. Iya, mama akan pulang ke Kuningannya nunggu papa kamu pulang dulu. Mama juga masih kangen sama Raja, jawab Ajeng. Elah, aku juga tahu kalau mama ada janji sama bundanya Mas Radit mau jalan berdua. Iya kan? Tebak Arkan. Kok kamu tahu sih? Tanya Ajeng. Aku sempat nguping obrolan mama sama bundanya Mas Radit waktu di panti asuhan, jawab Arkan. Dasar kamu. Ajeng mencita kepala Arkan. Biarkan saja, Deh. Di Kuningan kan bunda tidak ada teman jalan. Kalau jalan sama papa dan kamu itu pasti tidak seru. Tidak seperti jalan dengan Kak Alin dan bunda, kata Radit. Ya sudah kalau begitu aku juga mau jalan sama Mas Radit saja dan Raja. Arkan tidak mau kalah dengan mamanya yang akan menikmati waktu di Jakarta dengan jalan bersama Bunda Nilam dan Alin. Oke, besok kita jalan bertiga. Radit setuju dan Arkan tentu saja sangat senang. Kapan lagi Arkan bisa jalan dengan kakak iparnya yang sangat sibuk itu? Awas ya, Mas, Arkan jangan dibawa ke tempat yang gak benar. Alina langsung memperingatkan Radit. Ya tidak dong sayang, jawab Radit sambil nyengir. Tama baru pulang keesokannya setelah ia mengantarkan Diana pulang terlebih dahulu ke apartemen. Begitu sampai ke rumah, Tama mendapatkan amukan dari Raja yang merasa ditinggalkan oleh opanya. Kenapa semalam opa tidak pulang? Tanya Raja galak. Opa ada pertemuan sama rekan bisnis opa di puncak dan kami menginap di sana, jawab Tama sambil menggendong tubuh mungil Raja. Kenapa nomor papa susah dihubungi? Tanya Alina seperti sedang menghakimi Tama. Di puncak hujan besar, sayang. Sinyalnya jelek, jawab Tama dan Alina percaya saja apa yang papanya katakan karena selama ini Tama tidak pernah membohonginya. Seolah ingin membalas dendam, maka Raja pun langsung nempel dan tidak mau lepas lagi dari Tama. Bahkan Raja sama sekali tidak rewel saat Alina dan Ajeng pergi bersama Bunda Nilam dan Riana karena sekarang ada Tama bersamanya. Alina dan Ajeng pulang sore setelah puas berbelanja dan nyalon. Sementara Bunda Nilam dan Riana langsung pulang ke rumah mereka. Raja tidak rewel kan? Yang
Tanya Alina sambil packing karena besok mereka akan mengantarkan Ajeng dan Arkan pulang ke Kuningan karena suami Ajeng masih di Bali dan baru akan pulang minggu depan sementara Arkan harus masuk sekolah. Tidak, kalau ada papa mana mungkin Raja rewel ditambah ada Arkan juga. Jawab Radit memperhatikan Alina yang hilir mudik ke sana kemari menyiapkan keperluan untuk keberangkatan mereka besok. Sebenarnya aku masih kangen sama mama. Rasanya ingin mama tinggal di sini saja menemani aku mengurus Raja. Kata Alina, ada kesedihan yang Radit tangkap dari nada bicara istrinya itu. Jangan sedih dong, kalau menemani mengurus Raja kan ada bunda. Radit berusaha menghibur Alina agar tidak terlalu sedih. Tidak biasanya Alina melau seperti itu. Kamu sih tidak merasakan bagaimana sedihnya jauh dari ibu kandung. Dari kecil aku jauh dari mama. Kata Alina dan Radit buru-buru memeluk Alina karena mata indah istrinya itu mulai berkaca-kaca. Kenapa kamu jadi cengeng begini, Yang? Biasanya kamu itu tegar banget. Lirih Radit sambil mengelus puncak kepala Alina. Keesokannya, semua barang sudah masuk ke dalam mobil Radit dan mereka sudah siap akan berangkat saat Ajeng menerima kabar buruk dari suaminya. Aliin, kita tidak jadi pulang ke Kuningan sekarang. Mama mau berangkat ke Bali hari ini juga karena papa mengalami kecelakaan di Bali. Kata Ajeng dengan tubuh yang bergetar sambil memegang HP-nya. Baru saja staf Papa Tiri Alina memberitahu kabar buruk itu kepada Ajeng. Mama tenang dulu. Ya, aku akan temani mama berangkat ke Bali hari ini. Alina menenangkan mamanya yang terlihat panik begitu juga dengan Arkan. Tama yang kebetulan belum berangkat ke kantor menyuruh sekretarisnya untuk memesankan tiket pesawat untuk Ajeng, Arkan, Alina, Radit dan Raja dengan penerbangan tercepat. Saya sudah suruh orang untuk pesankan tiket untuk kalian berangkat hari ini. Dan saya akan menyusul nanti. Kata Tama. Terima kasih, Mas. Kata Ajeng dengan berderai air mata. Papa tidak ikut ke Bali. Tanya Raja yang masih tidak mau jauh dari opanya. Opa masih ada kerjaan. Tapi Opa akan menyusul kalian secepatnya ke Bali. Jawab Tama. Beberapa jam kemudian Alina, Radit, Ajeng, Arkan dan Raja pun terbang ke Bali dan mereka langsung menuju ke rumah sakit tempat suami Ajeng dirawat. Ajeng sempat menangis histeris ketika melihat kondisi suaminya yang masih kritis di ruang ICU. Radit dan Alina berusaha menenangkan Ajeng agar tidak panik. Papa akan baik-baik saja. Percaya sama Alin. Kata Alina sambil memeluk mamanya. Dokter akan melakukan yang terbaik. Mama harus tenang. Radit juga berusaha menenangkan mama mertuanya. Ajeng mengangguk kemudian mengusap matanya yang basah. Mama bersyukur ada kalian yang menemani mama saat ini. Lirih Ajeng sambil terisak. Mama tenang saja. Alin dan Mas Radit akan menemani mama di sini. Kata Alina. Maaf ya sayang. Selama ini mama tidak pernah ada untuk kamu. Tapi di saat ini kamu malah ada untuk mama. Mama merasa malu sama kamu. Tangis Ajeng kembali pecah. Sudahlah Mah. Mama jangan berpikir seperti itu. Yang terpenting kita fokus pada kesembuhan papa. Kata Alina dengan suara yang bergetar. Radit memeluk bahu Alina sebelum istrinya itu ikutan menangis. Papa Tiri Alina mengalami kecelakaan tunggal saat pulang dari lokasi proyek. Mobil yang Papa Tiri Alina menabrak pohon dikarenakan Papa Alina mengantuk. Sampai saat ini Papa Alina masih dalam keadaan kritis karena mengalami luka parah di bagian kepalanya. Hari itu Radit menyewa 2 kamar di hotel yang berada tidak jauh dari rumah sakit. Arkan Radit suruh menunggu di hotel sambil menemani Raja yang sedang tidur. Radit dan Alina tidak mungkin membawa Raja menemani Ajeng di rumah sakit. Tama memanggil Diana ke ruangannya saat jam makan siang. Di saat semua sedang makan siang, Diana pergi ke ruangan kerja Tama sehingga tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk seperti biasa Tama langsung mengunci pintu ruangan kerjanya dan Diana sudah terbiasa dengan kebiasaan Tama itu. Di atas meja sudah ada 2 kotak makanan dari restoran Jepang kesukaan Tama. Sepertinya pria itu sengaja sudah memesan makanan untuk mereka berdua. Tama turun dari kursi kebesarannya dan menyambut Diana dengan sebuah pelukan hangat. Saya sudah pesan makanan untuk makan siang kita. Kata Tama. Diana yang sudah menjadi candu untuknya. Pantas matanya agak sipit, ternyata kesukaannya masakan Jepang. Kata Diana sambil mencubit ujung hidung Tama dan pria itu hanya terkekeh. Tama dan Diana duduk di sofa dan menikmati makan siangnya.
Sesekali Diana menyuapi Tama dengan mesra. "Besok saya akan berangkat ke Bali," kata Tama sambil mengunyah makanannya. "Ada kerjaan?" tanya Diana sambil menatap ke arah wajah tampan Tama. "Baru seminggu ini pulang dari Singapura, sekarang sudah harus pergi lagi. Suami Ajeng kecelakaan di Bali. Alina dan Radit juga Raja sudah ada di sana sejak 3 hari yang lalu," jawab Tama. "Suami Mbak Ajeng kecelakaan?" Diana melongo. Tama mengangguk. "Kondisinya masih kritis, semoga dia bisa bertahan," lirih Tama. Alina dan Radit selalu mengabari Tama mengenai kondisi suami Ajeng yang sampai saat ini masih dalam keadaan koma. Diana menelan ludahnya getir. "Semoga Tuhan memberikan kesembuhan kepada suami Mbak Ajeng," kata Diana. Mendengar kabar buruk yang menimpa mantan istri Tama itu, entah mengapa selera makan Diana tiba-tiba lenyap. Diana dilanda ketakutan yang rasanya tidak pantas ia pikirkan. "Kamu kenapa melamun? Mau ikut dengan saya ke Bali?" tanya Tama. "Tidak. Aku banyak pekerjaan karena salah satu staf di pemasaran ada yang cuti. Jadi Mbak Sophie tidak akan mengizinkan aku cuti." "Saya bisa bilang sama Sophie," kata Tama. "Tidak usah Mas, kasihan nanti Mbak Sophie," tolak Diana. Ya sudah kalau begitu." Tama tidak mau memaksa. Setelah selesai makan, Tama tidak mengizinkan Diana kembali ke ruangannya, tapi menahannya seperti biasa. "Saya sebenarnya ingin kamu ikut dengan saya ke Bali," kata Tama sambil mengelus rambut Diana. "Lebih baik tidak ikut. Di sana kan sedang dalam keadaan bersedih, kalau aku ikut nanti malah Mas Tama," kata Diana sambil kembali mencubit ujung hidung Tama. "Tahu saja kamu." Tama terkekeh. "Tapi nanti lagi kamu tidak boleh menolak kalau saya ajak pergi keluar kota," kata Tama. "Iya, tapi Mas janji untuk tidak macam-macam." Diana mengajukan syarat. "Wah berat, sepertinya saya tidak akan bisa." Diana tertawa dan kemudian mencubit paha Tama, namun Tama malah menangkap tangan Diana dan ia letak. Diana tertawa sambil Tama. "Agih, sayang." Bab 133, Ketakutan Diana. Tama terlihat sangat prihatin melihat kondisi suami Ajeng yang masih kritis di ruangan ICU. "Semalam sudah dilakukan operasi. Tolong bantu doa ya Mas, semoga papanya akan kuat," kata Ajeng sambil menangis dalam pelukan Tama. "Iya, saya akan doakan semoga suami kamu kuat dan dapat melewati masa krisisnya," jawab Tama sambil mengusap-usap punggung Ajeng. Meskipun Ajeng berada dalam pelukannya, namun Tama tidak merasakan perasaan apapun selain prihatin atas musibah yang menimpa suami mantan istrinya itu. "Kamu harus tenang dan yakin kepada kuasa Tuhan. Dan kamu juga harus menjaga kesehatan karena saat ini suami kamu sangat membutuhkan kehadiran kamu," nasihat Tama. "Iya, Mas. Arkan dan Raja di mana?" tanya Tama yang tidak melihat kehadiran mereka. "Arkan di hotel menjaga Raja. Tapi aku bingung. Sudah 1 minggu Arkan tidak sekolah dan sebentar lagi dia akan ujian," kata Ajeng terlihat bingung. "Bagaimana kalau Radit saja yang antarkan Arkan pulang ke Kuningan? Biar Mama sama Alin di sini," kata Radit. "Iya, Mah, biar Mas Radit yang antarkan Arkan pulang. Aku dan Raja akan temani Mama di sini." Alina setuju atas usul dari Radit. "Lebih baik kamu juga pulang saja ke Jakarta. Kasihan Raja jika terlalu lama di sini dan Radit juga terlalu lama meninggalkan pekerjaan. Mama tidak apa-apa di sini sendirian," kata Ajeng. "Tidak, Alin akan temani Mama di sini," kata Alina. "Radit tidak masalah menunggu di sini, Mah. Radit bisa kerja dari sini. Mama tidak usah khawatir," kata Radit. "Kalau begitu biar Arkan pulang dengan saya saja. Nanti saya yang akan antarkan pulang ke Kuningan. Kamu di sini saja temani Mama kamu dan Alin sama Raja," kata Tama sambil menatap ke arah Radit. "Baik, Pah," jawab Radit. Ajeng menatap ke arah Tama dan matanya tampak basah. "Terima kasih Mas, kamu sudah benar-benar peduli kepada saya," lirih Ajeng. "Tentu saya peduli sama kamu karena kamu adalah mamanya Alin. Saya tidak mau Alin sedih karena melihat kamu sedih," jawab Tama. Pada akhirnya, bukan hanya Ajeng saja yang menangis dalam pelukan Tama, melainkan Alina juga.
Alina tidak dapat menyembunyikan rasa harunya saat ia berada dalam pelukan mama dan papanya dalam waktu yang bersamaan. Hal yang tidak pernah Alina rasakan sejak kedua orang tuanya bercerai. Tama pulang ke Jakarta bersama Arkan 2 hari kemudian karena ia sedang sibuk. Setelah tiba di Jakarta keesokannya, Tama mengantarkan Arkan pulang. Tama sengaja mengajak Diana agar ia ada teman saat pulang dari Kuningan karena Tama memutuskan untuk tidak memakai sopir. Wajah Arkan terlihat murung saat Tama dan Diana mengantarkan pemuda itu pulang. "Arkan nanti di rumah sama siapa?" tanya Diana mencoba mengajak ngobrol pemuda itu. "Ada pembantu, Tante. Tapi Arkan juga ada teman, nanti akan Arkan ajak menginap di rumah," jawabnya. "Kamu baik-baik di rumah biar mama kamu di Bali tenang dan bisa fokus mengurus papa kamu," nasihat Tama. "Iya, Om," jawab Arkan. "Kalau ada apa-apa kamu bisa bel nomor Om saja, dan jangan bel mama kamu ataupun Kak Alin. Biar mereka fokus mengurusi papa kamu di Bali." "Baik, Om," jawab Arkan lagi. "Jangan lupa berdoa minta sama Tuhan untuk kesembuhan papa kamu," kata Diana. "Iya, Tante. Terima kasih, kalian sudah sangat baik sama aku," kata Arkan terharu. Arkan yang lelah tertidur di kursi belakang. Tama melirik sekilas ke arah Arkan dan tersenyum. Kasihan anak itu, pasti pikirannya tidak tenang. Apalagi dia mau ujian, ucap Tama pelan. Semoga papanya bisa melewati masa krisisnya, lirih Diana. "Iya," kata Tama sambil menggenggam tangan Diana mesra. "Memangnya bagaimana kondisi suaminya Mbak Ajeng sekarang?" tanya Diana pelan. "Kondisinya masih koma. Kemarin sudah dilakukan operasi pertama dan rencananya akan dilakukan operasi tahap kedua karena luka di kepalanya cukup parah," jawab Tama pelan. "Ya ampun, semoga cepat sadar ya," lirih Ajeng. "Saya juga berharap begitu," kata Tama. Setelah menempuh perjalanan hampir 4 jam, akhirnya mereka pun sampai di kota Kuningan. "Mas, kamu kenapa berhenti?" tanya Diana saat Tama menghentikan mobilnya di pinggir jalan. "Saya tidak tahu di mana rumah Ajeng. Mau tanya Arkan, anaknya masih tidur. Saya tidak tega bangunkan dia. Jadi Mas Tama belum pernah berkunjung ke rumah Mbak Ajeng?" tanya Diana. Tama menggeleng. "Hanya Radit dan Alin juga Raja yang sering berkunjung ke sana," jawab Tama. Akhirnya Tama dan Diana memilih diam di mobil sambil beristirahat. Tama meluruskan pinggang dan kakinya yang terasa pegal setelah menyetir selama 4 jam. "Pula sekali tidurnya anak itu," kata Diana pelan sambil melirik ke arah Arkan. Tama memanfaatkan Arkan yang sedang tertidur dan mereka buru-buru saling melepaskan diri saat melihat Arkan terbangun. "Arkan, Om tidak tahu di mana rumah kamu," kata Tama sambil mengusap bibirnya yang basah dengan jarinya. "Maaf Om, aku ngantuk sekali," kata Arkan sambil tertawa pelan. "Tidak apa-apa, Om tahu kamu ngantuk banget makanya tidak Om bangunkan," kata Tama sambil melirik ke arah Diana yang juga sedang mengusap bibirnya yang basah. Arkan memandu Tama menuju jalan ke arah rumahnya dan tidak lama kemudian mereka pun sampai di rumah Ajeng yang megah dan asri. Udara di sana yang cukup dingin membuat Tama menggenggam tangan Diana yang sedikit menggigil kedinginan. Arkan cukup dewasa dan menyuruh pembantunya membuatkan minuman hangat untuk Tama dan Diana dan juga membuat masakan untuk makan mereka. "Om Tama dan Tante Diana lebih baik menginap di sini biar bisa istirahat dulu sebelum pulang ke Jakarta," kata Arkan saat mereka makan bersama. "Maaf, sepertinya Om tidak bisa karena Om sedang banyak pekerjaan." "Sayang sekali," kata Arkan. "Dik, kalau kami pulang titip Arkan ya," kata Diana kepada pembantu di rumah Ajeng yang sedang melayani mereka. "Iya, Mbak, saya akan menjaga Mas Arkan di sini. Mbak jangan khawatir soal Mas Arkan. Saya sudah mengasuh dia dari sejak kecil. Mas Arkan anak yang mandiri dan tidak menyusahkan," jawab pembantu di rumah Ajeng itu. "Aku bukan anak-anak lagi, Bi," kata Arkan dan pembantunya hanya tersenyum. Setelah makan dan beristirahat, Tama dan Diana pun pamit pulang. "Jangan sungkan untuk hubungi Om kalau ada apa-apa," pesan Tama sebelum pulang. "Iya, Om," jawab Arkan sambil mencium tangan Tama dan Diana bergantian. "Arkan anak yang manis juga ya,"
kata Diana setelah mereka berada di dalam mobil. Iya, Raja juga cukup apet sama dia, jawab Tama. Mas, kamu yakin kita akan langsung pulang lagi ke Jakarta? Memangnya kamu tidak lelah nyetir pulang pergi Jakarta Kuningan? Seharusnya Mas Tama pakai supir biar tidak lelah. Kalau pakai supir nanti saya tidak bisa bebas sama kamu, jawab Tama santai. Ya ampun. Sekali. Diana mencubit paha Tama dengan gemas dan Tama hanya terkekeh sambil melajukan mobilnya meninggalkan rumah Ajeng. Bersama Diana, Tama merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Selagi ada Diana di sampingnya, Tama tidak akan merasa lelah sama sekali. Padahal Tama sudah jarang melakukan perjalanan jauh dengan menyetir sendiri. Sepertinya saya agak ngantuk. Kita ngopi dulu ya, ajak Tama sambil menepikan mobilnya di rest area yang kebetulan mereka lewati. Turun dari mobil, Tama menggenggam tangan Diana masuk ke gerai kopi yang ada di sana. Sebetulnya Tama ingin menikmati kopinya di sana. Namun karena tempatnya sedikit penuh, akhirnya Tama memilih menikmati kopinya di dalam mobil. Selain membeli kopi, mereka juga membeli makanan untuk di mobil karena perjalanan mereka masih jauh. Mas, apakah aku boleh bertanya? Tanya Diana saat mereka menikmati kopinya di dalam mobil. Memangnya saya suka melarang kamu untuk bertanya? Tanya Tama santai. Diana memiringkan tubuhnya menghadap ke arah Tama dan menatap wajah tampan pria itu. Seandainya sesuatu yang buruk menimpa suami Mbak Ajeng, apakah Mas Tama akan kembali rujuk dengan Mbak Ajeng? Tanya Diana dengan sangat berhati-hati sekali. Tama menghentikan menikmati kopinya dan balas menatap ke arah Diana. Bagaimana mungkin kamu punya pikiran seperti itu? Tanya Tama. Semua bisa saja terjadi. Mbak Alin pasti bahagia jika Mas Tama dan Mbak Ajeng bersatu kembali. Lirih Diana sambil menunduk. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, berarti kamu memikirkan hal buruk akan terjadi kepada suami Ajeng. Sebaiknya buang jauh-jauh pikiran itu dari kepala kamu. Omel Tama. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya takut saja jika itu terjadi, maka Mas Tama akan kembali dengan Mbak Ajeng dan meninggalkan aku di saat aku sudah sangat mencintai Mas Tama. Lirih Diana. Akhirnya kamu mengaku juga kalau kamu sangat mencintai saya. Tama menanggapi ketakutan Diana dengan sebuah senyuman. Maaf, aku bicara serius. Diana merajuk. Kamu pikir saya tidak serius? Dari awal saya sudah ingin mengajak kamu serius, tapi kamu malah mau pacaran dulu. Tapi ada bagusnya juga karena saya merasa seperti kembali muda. Haha. Tama tertawa kencang. Mas Tama masih muda kok. Buktinya Mas Tama masih nakal, kata Diana. Tawa terkekeh dan kembali menyesap kopinya. Kamu yang buat saya jadi nakal, kata Tama dan Diana tertawa manja. Tama meraup wajah. Setelah sampai ke Jakarta kamu menginap di rumah saya ya? Mumpung Alin tidak ada, bisik Tama. Tidak mau. Nanti para pelayan di rumah Mas Tama laporan sama Mbak Alin. Lebih baik Mas Tama saja yang menginap di apartemen, jawab Diana. Baiklah, saya akan menginap di apartemen. Banyak kan? Tanya Tama dengan suara parau. Masih banyak. Aku Mas Tama, jawab Diana kemudian menggigit bibir bawah Tama dengan gemas. Bagaimana tidak gemas jika Tama malah menanyakan, apa maksudnya coba? Kalau tanya Tama dan tangannya dengan sangat lembut. Mesh, kamu ini. Dahi Tama mengernyit. Ia tidak mengerti apakah itu artinya yes atau no more. Setelah merasakan rasa kantuknya hilang, Tama pun kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan Diana memeluk perut Tama dengan manja dan tangan Tama kiri Tama tidak lepas menggenggam tangan Diana. Selepas maghrib mobil Tama pun sampai di apartemen miliknya yang sekarang Diana tinggali. Tama langsung duduk di sofa dan meluruskan kakinya yang terasa pegal. Mas Tama istirahat dulu, ya. Aku akan masak dulu untuk makan malam. Diana beranjak ke dapurnya yang mungil. Masak yang mudah saja, seru Tama. Iya, Mas, jawab Diana. Malam itu Diana tidak memasak nasi.
namun ia membuat pasta. Di saat Diana sibuk membuat pasta, Tama pergi ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Tama selesai mandi bersamaan dengan Diana yang selesai membuat pasta. Diana juga membuatkan 2 gelas teh hangat untuk mereka. Pastanya sudah selesai. Aku mandi dulu sebentar ya, kata Diana. Ia tidak percaya diri melihat Tama yang sudah sangat wangi. Dan ia pun ingin wangi seperti Tama saat pria itu menyentuhnya. Tama masih mengenakan bathrobe-nya. Ia duduk menunggu Diana selesai mandi sambil menghubungi Alina untuk menanyakan kabar tentang suami Ajeng, dan Alina mengabari jika kondisi papa tirinya masih kritis. Bagaimana keadaan suaminya Mbak Ajeng sekarang? Diana yang sudah selesai mandi menghampiri Tama yang baru saja selesai berbicara dengan Alina. Diana yang juga mengenakan bathrobe duduk di samping Tama dan langsung memeluk perut pria itu. Keadaannya masih koma, jawab Tama, membuat rasa takut kehilangan Tama dalam diri Diana menjadi semakin besar. Saya sudah lapar, kita makan sekarang, ajak Tama. Diana mengangguk dan mereka pun beranjak menuju meja makan. Tama menikmati pasta buatan Diana dengan sangat lahap. Semakin hari Tama semakin tahu jika Diana ternyata sangat pintar masak dan masakannya sangat enak. Mas, Tama suka pasta buatan aku? Tanya Diana saat Tama mengisi piringnya dengan pasta untuk yang kedua kalinya. Ya, saya suka masakan kamu, jawab Tama. Apakah Mbak Alin bisa masak? Tanya Diana. Pertanyaan Diana itu sukses membuat Tama tertawa. Alin tidak pintar masak, kalau bikin anak dia pintar. Mas, kamu ini. Diana memukul tangan Tama sambil tertawa. Bagaimana dia bisa masak kalau kerjaannya ngelonin suaminya yang manja itu? Setiap malam Raja selalu tidur dengan saya dan mereka bebas berduaan tanpa ada yang ganggu. Setiap hari tidak pernah saya lihat leher Alin putih mulus. Tama menggerutu membuat Diana tertawa kencang.